Alasan Ramon Papana daftarkan istilah open mic jadi merek dagang, tuai polemik di kalangan komika. Jadi polemik di kalangan stand-up komedian alias komika, Ramon Papana ungkap alasan mendaftarkan istilah open mic jadi merek dagang. Istilah open mic telah didaftarkan menjadi merek dagang oleh Ramon Papana pada 2013. Pendaftaran istilah open mic sebagai merek dagang tersebut tentu berdampak bagi para komika Indonesia. Istilah open mic sendiri umum digunakan di dunia kesenian, terutama stand-up komedi. Para stand-up komedian alias komika yang tergabung di komunitas stand-up Indo pun mengajukan gugatan. Meloloskan ini kita coba untuk menggugat itu sebenarnya. Pegiat stand-up komedi seperti Panji Pragiwaksono, Ernest Prakasa, hingga Ajis Doaibu menggugat merek dagang open mic ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada Kamis, tanggal 25 Agustus tahun 2022. Pihak yang digugat komunitas stand-up Indonesia adalah Ramon Papana, pemilik merek Open Mic Indonesia, sebagai tergugat dan Direktorat Merek Dirjen Kekayaan Intelektual, DJKI, sebagai turut tergugat. Menanggapi gugatan tersebut, Ramon Papana membeberkan alasannya mendaftarkan istilah open mic menjadi merek dagang. Saya daftarkan sudah 10 tahun yang lalu, selama itu memang saya bebaskan. Saya disebutnya kan pelopor stand-up Indonesia, banyak murid-murid saya kepingin stand-up komedi Indonesia itu berkembang, kata Ramon, Jumat, tanggal 26 Agustus tahun 2022, dikutip dari Kompas.com. Awalnya, Ramon hendak mendaftarkan merek Suci, stand-up komedi Indonesia. Namun, merek tersebut ternyata telah didaftarkan oleh salah satu stasiun televisi nasional. Bagi Ramon Papana, gugatan itu adalah hal yang sangat wajar. Kalau mereka menggugat itu tidak apa-apa, justru itu bagus, menandakan bahwa apa yang selama ini saya sebarkan sejak tahun 1990-an itu dikembangkan lewat open mic. Harapan saya, kalau gugatan, mereka berhasil, mereka nggak usah lagi deh kejar-kejar saya. Konsentrasi aja pada karir, saya sendiri sudah pensiun, ujar Ramon. Dari saya mungkin dari Ernest atau Panji, selaku Ernest dan Panji. Ya, kalau dari saya mungkin teman-teman yang tidak familiar dengan istilah open mic itu istilah yang sangat umum ya. Nah, jadi kalau open mic didaftarkan sebagai intellectual property atau kekayaan intelektual, itu padanannya ibaratnya ada orang ngedaftarin pentas seni gitu, atau festival jajanan gitu, sehingga orang yang membuat acara serupa dipalak disuruh bayar. Jadi sama sekali nggak masuk akal. Jadi bahwa Depkumham meloloskan ini kita coba untuk menggugat. Ada nominalnya nggak sih kalau Ernest ketika itu harus open mic yang manggung tuh harus bayar, ada nominalnya apa enggak? Ada, untuk beberapa kafe mereka minta sampai jumlah 250 juta. Oh. Ada yang berbeda ya? Per kafe. Ya. Bang, ini open mic yang didaftarkan Ramon Papana bukan Bang? Hah? Yang didaftarkan oleh Ramon Papana? Saya mau dengar namanya tuh. Ya, terima kasih teman-teman sudah hadir. Intinya sih kami juga menyayangkan pendaftaran merek tersebut karena kalau memang yang mendaftarkan merek tersebut adalah orang yang mencintai kesenian stand up komedi, harusnya dikembalikan open mic untuk publik, karena dengan kembali open mic menjadi milik publik, komika-komika bisa kembali menggunakan istilah tersebut untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sehari-hari, melatih joke-joke baru. Dengan open mic kami bisa melatih joke baru, ketika joke solid kami bisa